Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Mas, nama saya Gibran Bodo. Saya dari mahasiswa S1 Keperawatan Universitas Harapan Bangsa. Di sini saya mau memberikan podcast atau pengetahuan kesehatan tentang kesehatan reproduksi remaja yang bertujuan untuk agar Mas bisa menjaga kesehatan organ reproduksi Mas sendiri. Ya, langsung saja saya akan membacakan materinya. Yang pertama di sini ada apa sih kesehatan reproduksi itu? Kesehatan reproduksi itu meliputi kesehatan fisik, jiwa, maupun sosial yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Apa saja sih alat reproduksi itu? Itu yang pertama perempuan. Yang bisa Mas lihat di gambar itu ada ovari, ada ovarium, ada cervix, ada ureter, ada uretra, ada klitoris, ada labium mayora, ada labium minora, ada vagina, ada uterus, ada rektum, dan ada ureter. Untuk reproduksi pada laki-laki itu ada skrotum, testis, epididymis, uretra, glans penis, ada ureter, ada rektum, ada seminal visual, ada prostat gland, dan juga ada accessory gland dan vas deferens. Yang selanjutnya, apa saja yang bisa terjadi pada alat reproduksi? Yang pertama yaitu terutama pada laki-laki, yaitu ereksi. Apa sih itu ereksi? Ereksi adalah pengerasan atau pembesaran penis pada laki-laki atau klitoris pada perempuan yang terjadi karena pembuluh darah penis dipenuhi oleh darah. Yang selanjutnya ada ejakulasi. Apa sih itu ejakulasi? Yaitu keluarnya cairan sperma melalui saluran kemih pada laki-laki, baik disengaja atau dengan masturbasi maupun tidak sengaja, yaitu dengan mimpi basah. Yang selanjutnya ada tanda-tanda puber pada perempuan. Yang pertama, badan menjadi lebih tinggi, lebih besar, pinggul membesar, tumbuh rambut pada ketiak dan kelamin, payudara mulai membesar, mulai berjerawat, dan menstruasi. Untuk pada laki-laki itu badan bertambah tinggi, tumbuh kumis, otot bahu dan dada membesar, tumbuh jambang dan jenggot. Yang selanjutnya tumbuh jakun dan suara membesar, tumbuh rambut di ketiak dan kelamin. Yang selanjutnya ada mulai berjerawat dan mimpi basah. Selanjutnya ada perubahan psikis pada masa puber, yaitu yang pertama pada perubahan emosional, yaitu pada sensitif, agresif, dan mudah bereaksi terhadap rangsangan luar yang berpengaruh pada perkembangan inteligensia, yaitu mampu berpikir abstrak, memberikan kritik, dan ingin mengetahui hal-hal yang baru. Yang selanjutnya itu pada perempuan yaitu menstruasi. Menstruasi apa itu? Yaitu adalah proses pelumuran endometrium pada dinding rahim yang terjadi sekitar umur 13 tahun. Siklus menstruasi biasanya itu sekitar 20-35 hari dan lamanya itu 5-7 hari. Faktor yang mempengaruhi yaitu ada keturunan, penyakit organ reproduksi, kelelahan, dan stres. Yang selanjutnya, apa sih mimpi basah itu? Mimpi basah adalah peristiwa alami pada semua laki-laki yang dimulai saat usia 10-15 tahun, yaitu keluarnya sperma
pada saat tidur disertai dengan bermimpi. Nah, ini berarti Mas kan sudah remaja ini. Nah, pastikan Mas juga sudah pernah mengalami. Yang selanjutnya yang selanjutnya ada masalah cash flow pada saat ini. Masalah cash flow untuk pada saat ini itu banyak ya Mas. Ada kehamilan yang tak dikehendaki, itu bisa menjerumus kepada aborsi biasanya yang tidak aman dan sering terjadi komplikasi. Yang selanjutnya ada resiko kesakitan dan kematian ibu dan bayi. Yang selanjutnya ada tindak kekerasan seksual seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, dan transaksi seks komersial. Di sini ada peran berbagai peran remaja dalam kesehatan reproduksi, itu yang pertama harus dilakukan itu memperkuat iman dan takwa, tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah, mengelola dorongan seks dengan bertanggung jawab, terus mengenali pola-pola perilaku heteroseksual yang dapat diterima masyarakat. Yang selanjutnya menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Ini ada berbagai macam tips agar remaja bisa melewati masa-masa remajanya itu dengan baik. Yang pertama, berbagi rasa dengan orang tua, mencari seorang sahabat yang dapat dipercaya. Selanjutnya, meningkatkan kepercayaan diri. Yang selanjutnya, bergaul dalam kelompok atau membentuk kelompok dengan aktivitas yang positif, tidak bergaul dan menjauhi kelompok dengan tujuan yang negatif. Yang selanjutnya, tips merawat alat reproduksi agar sehat. Di sini Mas harus berganti pakaian minimal 2 kali sehari, tidak menggunakan pakaian dalam yang ketat dan berbahan non sintetik, membersihkan organ reproduksi luar dari depan ke belakang menggunakan air bersih dan dikeringkan dengan handuk atau tisu. Tidak terlalu sering menggunakan cairan pembilas. Yang ini untuk perempuan ya, pada vagina. Juga yang terakhir ada jangan menggunakan painkiller untuk waktu yang lama. Ya, begitu materi dari saya Mas. Mungkin saya ada sedikit pertanyaan untuk Mas, supaya Mas bisa tahu. Tadi kan saya sudah membacakan materi tanda-tanda pubertas. Tanda-tanda pubertas pada laki-laki itu apa saja ya Mas? Badan tambah tinggi, dan tumbuh kumis, tumbuh rambut ketiak dan kelamin, berubah rambut, mimpi basah dan mulai berjerawat. Oke. Mungkin begitu yang saya sampaikan. Gimana rasanya Mas sekarang sudah tahu cara untuk menjaga kesehatan reproduksi, dan juga ada tips cara untuk menjaga kesehatan alat reproduksi Mas sendiri. Apakah Mas senang sudah tahu tips dari saya dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dari saya? Lumayan senang. Terima kasih Mas untuk partisipasinya. Kesimpulannya untuk materi saya untuk hari ini yaitu agar Mas bisa tahu, atau dalam remaja di sekitar bisa tahu bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi organ Mas sendiri atau untuk remaja di sini, dan juga ada tips untuk menjaga kesehatan alat reproduksi dari Masnya sendiri atau dari remaja sekitar sini. Untuk materi saya, bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.